Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan damai sentosa tentunya. Pemirsa, jumpa lagi bersama kami dalam Bincang hari ini, Rabu 19 Januari 2022 bersama saya, Pratiwi SW. Kita akan membahas terkait wacana presiden dan juga pemerintah yang kian menjadi nyata tatkala Undang-Undang Ibu Kota Negara kini sudah disahkan. Pemirsa, ini akan menjadi pembahasan yang menarik tentunya. Bersama dengan kami sudah ada narasumber yang luar biasa, akselerator kebijakan yang tentunya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kapasitasnya. Dan inilah Bapak Rizwanda, PhD. Apa kabar Bapak Sampurasun? Rampes, kabar baik Teh Pratiwi, terima kasih. Sehat-sehat ya Bapak ya. Sehat, Alhamdulillah. Posisi lagi di mana nih Pak Rizwanda? Posisi di Bandung, ya apa, maklum saya kan suka sana sini ya. Yang penting kan kontribusi aja. Betul, betul sekali. Iya, tidak Dan terbatas ruang dan waktu. betul. Memang saat ini kan zamannya juga sudah digitalisasi ya Pak ya, memudahkan dan mendekatkan Betul. yang jauh dan merekatkan yang dekat begitu ya Pak ya. Nah, begitu. Baik, terima kasih sekali lagi nih Pak Riswanda sudah menyempatkan hadir bersama kami dalam bincang hari ini. Di tengah kesibukan yang tentunya pasti padat ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Baik, Pak Riswanda, berbicara terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara, ini kan berisikan banyak butir-butir yang menjadi sorotan penting. Salah satunya atau beberapa di antaranya, ini adalah relokasi atau pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Kemudian juga ada perubahan struktur atau susunan pemerintahan, mulai dari susulan otorita dan lain sebagainya. Hal itu kemudian mengundang respon yang variatif. Kami ingin tahu sih sebetulnya dari Pak Riswanda sendiri, ini bagaimana ya melihat Undang-Undang IKN ini? Silahkan Pak. Baik. Terima kasih Teh Pratiwi. Jadi ya kita eh, angkat topi lah ya untuk disahkannya undang-undang ini adalah sebuah langkah maju, move on gitu ya, dari polemik dan dari wacana RUU. Hanya yang perlu diperhatikan adalah apa catatan ke depan yang akan menjadi atau akan menjaga undang-undang ini tetap kritis dan konstruktif. Jangan sampai nanti digoreng orang menjadi wah ini ada bau amis oligarki nih gitu ya, atau sebuah ambisi yang kalau Metro Mini itu agak ugal-ugalan. Nah, artinya kerapihan untuk tetap kritis konstruktif itu terdapat dalam beberapa poin. Nah, rencana induk dalam Perpres ini apa nih? Kita harus jelaskan pada publik. Oh, ada rencana A, B, C, oh ada rencana perhatian lebih pada aspek ekologi misalnya. Kalau kita melihat pelajaran Canberra gitu ya. Ya, Canberra sendiri kan butuh 45 tahun nih betul. untuk dikatakan bahwa pemindahan ibu kota yang tadinya pilihannya Melbourne dan Sydney, kan Pak Presiden sempat sempat juga benchmark ke sana. Artinya lesson learned dari sana tentunya bukan apple to apple dan kemudian nantinya menghasilkan perspektif yang Eurocentric, karena ini adalah Indonesia, namanya saja sudah Nusantara begitu ya. Tapi saya Betul. tidak ingin berpolemik dalam, saya bukan ahli bahasa dan juga bukan ahli sejarah, jadi saya tidak ingin berpolemik pada diksi tersebut. Tapi dalam kacamata kebijakan, mungkin yang perlu diingatkan adalah rencana induk dalam Perpres ini nantinya apa? Kan nanti akan ada Perpres sebagai breaking down daripada undang-undang besar ini. Lalu kemudian yang kedua, ya seperti apa undang-undang IKN ini dapat mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Jangan sampai janji di depan kan ini adalah sebagai salah satu poin terbesar nih, sebagai salah satu strategi yang strategis gitu ya. Strategi tapi juga strategis dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Harapannya nanti mungkin ya
dengan posisinya seperti yang di seperti perspektif, kalau kita menggunakan perspektif yang imajinatif, ini kan mudah-mudahan dapat juga menjadi bridging antara yang dulu itu kan selalu bilang bahwa ini ada Indonesia bagian timur loh yang perlu mendapatkan juga perhatian. Sejak Indonesia merdeka, memang kan dulu Bung Karno juga pernah punya cita-cita nih, bukan hanya soal banjir loh yang Bung Karno bicarakan dulu, mungkin belum banjir gitu ya Batavia, tapi kan kemudian kita bisa melihat lalu kemudian pada saat ini ditempatkan pada posisi yang strategis secara demografi, topografi, atau politik. Nah, komitmen politik ini atau sebuah komitmen presiden untuk transformasi politik ini kemudian harus juga dijelaskan nih pada publik. Breaking down-nya seperti apa. Nah, jika misalnya APBN hanya bersifat bantuan, maka prioritas anggaran dari mana? Itu juga harus dijelaskan siapa mereka. Itu agar publik paham. Oh, pada saat ini juga tidak membebani APBN, kemudian dari mana resources berasal. Nah, hal seperti ini kan uh, akan membuka cakrawala atau wawasan publik dan wawasan semua pemangku kepentingan, bukan hanya boyong ibu kota loh, tapi kemudian di sini kan sebuah transformasi juga harus diiringi dengan sebuah nalar yang kritis. Itu sih poin saya. Baik, jadi kita akan menunggu nih saat-saat pemerintah kita bisa mendeskripsikan secara utuh begitu ya Pak, apa yang menjadi dasar dari pemindahan ibu kota ini dan lain Ya, sebagainya. kalau perlu Mm-mm. mengutip frasanya Gertz, Mm-mm. thick description gitu, Ya, deskripsi yang tebal, tapi bukan tebal 1.000 halaman loh, tapi tebal penuh isi. betul. Gitu. Yang penting jelas ya Pak ya. Yang penting pesan yang ingin disampaikan Jelas, sampai lugas, begitu ya. Baik, sepertinya terkendala sinyal Pak Riswanda. karena dan Mm-mm. kemudian komunikasi. Halo, Ya, baik. Bisa suara saya diulangi sempat Pak? terputus nggak ya? Iya Pak, betul sempat terputus. Boleh diulangi lagi Pak Riswanda? Ya, yang Baik. penting adalah komunikasinya jelas, lugas, lebih ke arah membangun secara konstruktif. Betul, baik. Artinya konstruktif di sini memberikan juga unsur edukatif nih pada publik. Gitu. Misalnya ini saja publik belum menerima loh undang-undangnya bunyinya apa saja, bener nggak? Nah, Ya. itu yang sebetulnya perlu publik tahu begitu ya Pak ya. Dan baik, ini tadi menarik. Sebenarnya saya juga sempat membaca tulisan Pak Riswanda ketika Indonesia ini sebenarnya berkaca begitu ya. Canberra, Australia itu menjadi inspirasi ketika mereka setidaknya butuh 45 tahun untuk membangun itu, untuk menjadi stabil. Nah, kira-kira kalau Indonesia sendiri nih Pak, dari sudut pandang Bapak, kita butuh berapa tahun ya Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Teh Pratiwi. Artinya pada saat kita bicara pembangunan yang berkelanjutan ada aspek sustainability di dalamnya. Bagaimana ini bisa dipastikan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh rezim saat ini pada saat pembangunan ini akan terus, kan bukan besok jadi pindah kan gitu ya, nggak Betul. seperti pindah kos-kosan nih, tapi artinya apa perencanaan panjangnya gitu, bagaimana nanti ke depan ini bisa dievaluasi secara berkelanjutan. Nah, mengenai urutan tahunnya ya tentunya ada berbagai aspek yang bisa menjadikan centang ya, seberapa kuat resourcesnya, seberapa ricuh konstelasi politiknya, seberapa baik pemetaan sosial budayanya, baik itu asal maupun tempat tujuan, lalu seberapa apik misalnya pemetaan ketahanan keamanannya. Ketahanan keamanan kan tidak hanya bicara soal batas negara Indonesia, tapi juga ketahanan ekonomi, ketahanan budaya, ketahanan sosial, kohesi sosial seperti apa, bagaimana nanti transformasi politik tanpa pilkada ini juga bisa tetap menjaga marwah demokrasi Pancasila. Baik. Pak
Jadi penasaran banget sih. Tentunya pemirsa di rumah juga pastinya penasaran. Sebetulnya ibu kota negara yang ideal itu seperti apa sih, Pak? Baik. Ya, ibu kota negara yang ideal tentunya secara sederhana gitu, secara nilai Mm-mm. kita bisa bilang bahwa harus lebih baik dibandingkan yang lama. Nah, pengalaman ibu kota yang lama kan ada geospatial planning yang luput mungkin ya dihitung pada saat Jakarta dipilih misalnya bagaimana urban spasial ini, bagaimana kemudian penataan ini lokasi pemerintahan, ini lokasi industri gitu ya, ini lokasi perumahan, housing, itu bisa berjalan dengan sinergi. Nah, kenapa seperti itu? Ya, saya juga bukan ahli sipil ya, tapi yang jelas kan jangan sampai mengulang kisah yang tidak lucu ya. Wah, tahu-tahu ibu kota baru katanya banjir gitu kan. Nah, artinya perhatian terhadap aspek lingkungan, bagaimana kemudian ini kan masih raw nih ya. Artinya baik sekali kalau kemudian yang sekarang belajar banyak dari yang lalu. Oh, oke, kalau gitu pada saat ini memang tidak dilalui oleh ring ini ya, itu kan hitungannya ya. Tapi kan bencana juga bukan bencana alam saja loh, ada bencana yang sifatnya oleh tindakan manusia. Nah, jangan sampai pembangunan ini mengindahkan aspek itu. Oleh karena itu dalam tulisan saya selalu meng-highlight semoga saja spesialis yang berkecimpung dalam IKN ini, pemindahan ibu kota negara ini, bukan hanya Baik, sepertinya akses terjadi istimewa terkendala. gitu ya, tapi Oke, hitungan tersebut. baik. Kita sudah kembali lagi bersama Pak Riswanda. Pak Riswanda tadi sempat terputus suara Pak Riswanda. Baik, pemirsa sepertinya Iya, kita halo, terjadi kendala. Ya, halo. udah kembali Nah, ya. kita sudah kembali dengan Pak Riswanda. Silakan Pak Riswanda dilanjutkan. Oh, iya. Saya sampai mana ya? Jadi Pak Riswanda, ini kan juga dalam butir undang-undang itu sempat mengandung perubahan susunan atau struktur pemerintahan yang akhirnya ini menimbulkan berbagai respon, khususnya dengan kata otorita. Nah, kalau dari kacamata kebijakan, itu akan ada perubahan yang signifikan nggak sih, Pak? Yaitu dari kacamata kebijakan harus dijelaskan kenapa ya, apa dalam kaitannya dengan lama perundangan otonomi daerah seperti apa ini bisa diselaraskan kan. Ibu kota negara memang bisa saja sih secara logis gitu ya kita bicara bahwa ini kan ibu kota negara, boleh dong agak sedikit istimewa, hanya memang istimewaan ini ya perlu diramu, perlu dirumuskan, perlu diracik gitu ya, tapi jangan dirujak gitu ya. Kalau dirujak, tapi perlu diracik sedemikian rupa sehingga publik mengetahui Ya, baik, pada saat kita bicara dicapai dalam transformasi ini. baik. Artinya jangan sampai ada negara dalam negara. Nah, Teh Pratiwi, iya, halo. baik, baik. Kami masih bisa mendengar Bapak. Baik. Oke, pemirsa, ya sepertinya kita terkendala oleh jaringan. Saya Kita boleh ganti jaringan dulu mungkin ya. baik, boleh Bapak. Dan kita akan kembali lagi bersama Pak Riswanda membahas terkait Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah disahkan. Lalu kita akan bahas apa PR pemerintah dan DPR selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.
Kembali lagi bersama kami pemirsa Sultan TV di Bincang hari ini. Masih bersama Tiwi dan juga Pak Riswanda. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan dan kita akan membahas apa PR selanjutnya dari pemerintah dan juga DPR yang harus dilakukan. Namun sebelum itu tadi kita sempat terputus nampaknya terkait bagaimana sih idealnya ibu kota negara. Perlukah sosok kepala otoritas? Namun sepertinya kita bisa tanyakan langsung nih ke Pak Riswanda. Dari kacamata Pak Riswanda, perlu atau tidaknya kepala otorita itu bagaimana sih Pak? Ya, kepala otorita pada saat kita melihat kembali azas otonomi daerah, ya sebetulnya bisa dikatakan boleh-boleh saja sih. Misalnya ada kedeputian di provinsi, misalnya itu adalah hasil olah pikir daripada Kementerian Dalam Negeri, ya boleh saja. Hanya yang perlu rapih adalah, yang perlu apik adalah bagaimana regulasi yang atipikal ini atau regulasi yang tidak biasa ini itu menghasilkan memang sasaran yang jelas. Gitu. Jangan sampai ini hanya sebuah transformasi politik, ingin tampil istimewa gitu, ingin tampil beda, tapi kemudian melabrak kisi-kisi yang memang seharusnya dipenuhi juga. Gitu. Misalnya mekanisme pilkada itu kan sebetulnya ingin menjaga bahwa orang yang duduk sebagai kepala daerah itu bukan hanya bisa mesra dengan presiden gitu ya, tapi juga bisa mengayomi kearifan lokal lokasi di sana kan gitu ya, kewilayahan regionalnya itu juga bisa terayomi kan itu prinsipnya, itu idealnya. Nah artinya pada saat ada wacana nanti tidak ada pilkada lagi loh seperti pilgubnya DKI, ya boleh saja secara konsep, tapi secara konsep pun juga harus dikaji dengan nalar kritis tadi dan kemudian dijelaskan nih pada publik agar tidak resah, galau dan gamang gitu ya. Ini ada apa nih gitu. Jangan sampai itu tadi yang seperti saya sebut di awal, jangan sampai nanti penafsiran yang keliru misalnya, wah ini ada bau oligarki di sini nih gitu ya. Wah, ini ada bau apa namanya ya perjanjian politik tertentu nih gitu ya. Memang mungkin presiden juga membutuhkan komunikasi yang lebih baik dengan kepala daerah yang kita sebut dengan Nusantara. Hanya kemudian pada saat kita bicara apa nih relasi politik yang ingin dibangun dengan adanya perubahan wajah ini gitu. Apa juga kemudian makanya ini catatan saya adalah rencana induk dalam Perpres ini juga mesti diolah sedemikian rupa. Ini belum pekerjaan rumah menjelaskan pada publiknya loh ya, tapi mesti juga dirumuskan dengan lebih baik. Jadi tidak gerasa gerusu dan terkesan seperti yang saya bilang di awal, ini terkesan nantinya jadi visi yang harus gitu. Kan ini ambisi Nusantara loh, ambisi bangsa dan bukan ambisi figur tertentu atau sekelompok figur tertentu, tapi ambisi Nusantara. Nah, artinya ya Nusantara juga dalam artian bukan Nusantara nama, Nusantara kita juga harus paham nih bagaimana menafsirkan otorita ini gitu. Jangan sampai Begitu ada Teh Tiwi paham. menurut saya. Baik, jangan sampai ada paham yang salah begitu ya Pak di mata masyarakat. Betul, Ketika jangan sampai ada betul, penafsiran yang keliru. betul. Karena kan Ketika seringkali apa ya, terminologi atau jargonnya terlampau sulit untuk kemudian masuk pada literasi dicerna publik. begitu ya Pak ya. Ya, Baik. betul. Baik, kita doakan semoga tidak ada kekeliruan nanti ke depannya dan kita tunggu saja bagaimana pemerintah kita dapat mendeskripsikan ini secara utuh dan juga jelas supaya masyarakat kita juga dapat memahami maksud dan tujuan Undang-Undang IKN ini. Baik, Pak, bicara tentang Undang-Undang IKN yang per tanggal 18 Januari kemarin itu sudah disahkan, lalu kita akan bicara apa lagi nih langkah selanjutnya yang harus diambil oleh para pemerintah dan juga DPR tentunya. PR apa nih yang harus dituntaskan kemudian setelah disahkannya Undang-Undang IKN ini? Betul.
Pekerjaan rumahnya ya tentunya cukup banyak ya, seperti yang tadi pointer yang diuraikan dari awal. Tapi kemudian bisa kita simpulkan bahwa langkah satu adalah memastikan bahwa ini ada kejelasan. Siapa sih mereka yang kalau memang APBN tidak menjadi prioritas dan hanya bersifat bantuan, lalu kemudian resources ini dijelaskan dari mana. Itu kan yang mampu untuk membicarakan terbilang tahun berapa atau seberapa lama ini bisa terjadi. Ya, resources tentunya tidak hanya mencakup anggaran, lalu kemudian kapasitas kelembagaan, kapasitas orang yang kemudian ikut merumuskan ini itu seperti apa? Apakah lengkap nih mereka yang dilibatkan? Jangan sampai kalau dalam tulisan saya sering kali berseloroh, jangan sampai tukang bakso diminta untuk menganalisis bubur gitu, kan nggak nyambung. Jangan sampai tukang bakso hadir karena kemudian punya akses istimewa dengan yang mau beli bubur, kan gitu ya dilihat. Betul, Lalu betul. kemudian kenapa sih, seperti apa ini perundangan ini nantinya akan juga menjawab beberapa program prioritas yang sudah ada sebelumnya. Satu, seperti yang saya singgung di depan, bagaimana ini kelanjutannya, bagaimana ini dapat mendukung percepatan wilayah tertinggal terutama di Indonesia, wilayah bagian timur misalnya. Satu. Yang kedua, regulasi kebijakan kan bicara penafsiran. Bagaimana multi stakeholder ini menafsirkan pemindahan ibu kota negara. Meskipun saya yakin pemerintah sudah melakukan ini sih, sudah mengundang berbagai segmen ya, ya multiple helix lah. Ada sektor bisnis, ada sektor akademisi, ada perwakilan akademisi, ada dari media, ada dari unsur-unsur lainnya yang memang bisa dikatakan sudah representatif. Hanya kan kemudian bagaimana proses ini juga bisa memastikan bahwa ada makna yang tergali di sini. Maknanya apa? Pada saat ini kan seharusnya sebuah momentum semangat baru ya, Dewi ya. Momentum semangat baru di mana program-program yang lama bukan jadi ditinggalkan. Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh orang. 2024 terhitung 2 tahun lagi Dua loh. tahun Nah, lagi, bagaimana betul. evaluasi kalau kemudian ini jadi pekerjaan rumah bagi generasi generasi setelahnya gitu. Secara demokratis sih checklistnya memang sudah dilakukan ya. Bahkan ada kelembagaan komunitas budaya di sana yang juga sudah dijejaring pendapatnya. Hanya lansiran ini kan belum terjelaskan dengan sepenuhnya pada publik, sehingga jangan sampai kita jadi menimbulkan arus uraian negatif baru. Yang ingin dibangunkan semangat berpikir positif nih. Baik, Pak Riswanda, dia juga ingin tahu nih, terkait undang-undang IKN yang sudah disahkan begitu, kira-kira apa sih peraturan-peraturan yang paling pertama yang harus segera dibentuk begitu ya oleh presiden kita, oleh pemerintah kita untuk menguatkan IKN ini menurut Pak Riswanda? Silakan Pak. Iya, platform ya maksudnya. Ya, Perpres apa saja Apa yang kira-kira? harus dibentuk? Apa yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menguatkan undang-undang ini? Ya, tentunya ya ada berbagai aspek yang sifatnya lebih spesifik ya. Misalnya pertanahan, ada aspek penataan ruang gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kepala otorita juga apa saja sih tanggung jawabnya, bagaimana kepala otorita ini relasinya dengan OPD misalnya ya. Bagaimana kepala otorita ini juga kan kepala otorita kan setingkat menteri ya, misalnya Iya, secara struktur betul. politik. Bagaimana ini kemudian apakah nanti jangan sampai kita kan seringkali punya fenomena overpolishing. Nah, jangan Oke. sampai regulasi tabrakan nih dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Atau bahkan kalau jangan sampai juga dengan kan program-program sebelumnya kan sudah menghasilkan beberapa regulasi juga ya. Misalnya terkait regulasinya
Pan RB tentang reformasi birokrasi. Nah, jangan sampai kan apa yang sudah, kalau mau ya regulasi yang lama di diulas dulu dan kemudian direvisi dulu. Jangan sampai nanti menimbulkan regulasi yang satu dengan yang lainnya itu malah saling bertentangan. Baik. Overpolishing. Ya. Baik, Pak Riswanda, ini kan kita dapat melihat dalam buku Saku Ibu Kota Negara yang di-share oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Di sana tertulis bahwasanya tahun 2020 sampai dengan 2024 itu merupakan tahap awal pemindahan. Kemudian 2022 sampai dengan 2035 itu adalah proses pembangunan area inti begitu ya. Kemudian 2035 sampai dengan 2045 itu adalah pembangunan seluruh hingga onward gitu. Nah, menurut Pak Riswanda sendiri, seberapa optimiskah kita bisa mencapai target itu? Ini kan bisa jadi menjadi capaian target begitu ya Pak ya, timetable dari pemerintah kita. Dan melihat pergerakan-pergerakan pemerintah kita mulai dari Kemenq, kemudian Kementerian PUPR yang mulai membentuk satgas-satgas untuk bekerja begitu. Sejauh mana atau seberapa besar optimis Pak Riswanda bahwa negara kita bisa mencapai target itu, Pak? Ya, optimis lah ya gitu ya. Tapi kalau diprosentasekan ya itu memerlukan pendekatan atau perspektif ukuran atau parameter yang bukan hanya soal apakah wilayah A bisa dibangun sekian lama dan wilayah B kemudian gitu ya. Tapi kan menurut sudut pandang yang harusnya ada adalah sudut pandang yang holistik. Bagaimana orang bisa mengartikan dalam ini bukan satgasnya dibentuk kan begitu ya. Kalau Betul. kita kan satgas, pansus, gugus tugas, kalau perlu apapun nanti namanya rubah lagi jadi panitia super khusus ya. Itu juga itu penting sih. Tapi kemudian yang lebih penting lagi daripada panitia super khusus adalah bagaimana bisa menarik irisan antara pendekatan spasial planning misalnya, perspektif lingkungan, irisannya ditarik lagi dengan perspektif ekonomi, ditarik lagi dengan perspektif politik, lalu ditarik lagi dengan perspektif ketahanan, ditarik lagi dengan perspektif sosial, lalu kemudian bisa juga ditarik lagi dengan perspektif budaya. Nah, tarikan daripada irisan-irisan ini yang seharusnya, jadi bukan kalau bahasa saya bukan pansus nih, persus, perhatian khusus. Oke. Nah, gitu. Jadi bukan panitianya dulu, ininya dulu nih Tapi atensinya perhatiannya dulu. dulu gitu Apa ya. apa yang ingin menjadi weighting, apa yang ingin menjadi bobot prioritas di sini gitu ya. Makanya apa kan gaya-gaya kita kan memang begitu ya timnya. Gitu. Jangan sampai ini gitu ya memprioritaskan tapi kurus gitu. Timnya Nah, gemuk saya yang ingatkan dicapai bahwa sedikit begitu ya, Pak ya. betul program ini kan bukan hanya soal membangun gedung gitu ya. Bukan hanya soal bagaimana kemudian lahan bisa difungsikan atau divitalkan fungsinya begitulah dalam hal ibu kota yang baru, tapi kemudian yang perlu dihitung duluan adalah bagaimana nih transformasi politik ini bisa membawa sebuah novelty, bisa membawa sebuah kebaruan, bukan membawa romantisme bahwa ini cita-cita lama gitu. Ya kalau itu yang dibicarakan maka kan ya kenapa mesti besok kan gitu ya. Kenapa juga bukan kemarin-kemarin misalnya. Nah kalau itu kan nggak ada habis-habisnya diskusi retoris seperti itu. Tapi yang kemudian yang harus didiskusikan dengan lebih ini adalah seperti saya versus perhatian khusus ini sebetulnya ingin menyisir aspek apa dulu nih buat prioritasnya. Seperti juga banyak mega-mega proyek kan yang dikhawatirkan pada oleh publik adalah jangan sampai mega proyek ini menjadi mega mega proyek yang hangat di awal tapi kemudian pada saat jalan di tengah dan sebenarnya perhatiannya sudah mulai nanar gitu ya. Ini tidak lagi mendapat prioritas. Itu kan yang dikhawatirkan. Sehingga menurut saya bukan hanya 2 tahun saja nih. Kenapa kemudian mesti dibuat 2 tahun nih? Kalau perlu perencanaannya 25 tahun, why not gitu ya. Kalau nyampe tahun depan dalam perencanaan 25 tahun ya nggak apa-apa kan toh. Tapi Betul. artinya gini loh, jangan sampai seperti ada satu negara yang bangun rumah sakit terus udah gitu berapa bulan rubuh gitu. Karena
terburu-buru. Nah, ini analogi ya. Tentunya kita di sana bukan soal bangun rumah sakit, tapi ini analogi bahwa apapun yang dilakukan dengan gerasah gerusuh, gitu, itu kan hasilnya juga tidak optimal. Baik, tapi menurut Pak Riswanda sih dari pemerintah kita ini sudah seberapa persen bagusnya sih Pak? Atensi terhadap, Untuk IKN ini sendiri, baik. karena tadi kan kalau ini menarik sekali ketika Pak Rismana bilang harusnya bukan pansus tapi persus gitu. Jadi kita harus dari dalam insight dari dalam diri panitianya sendiri. Jangan sampai gemuk panitianya, jumlahnya, tapi ternyata capaiannya tidak sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi kan yang paling utama adalah kualitasnya ya Pak ya. Ya, Gimana Pak Ris? perhatian ya seberapa jauh atensinya, tentunya ya ini pekerjaan rumah yang paling besar. Next step nomor 4 yang dilakukan setelah undang-undang ini disahkan adalah menjelaskan. Saya kan juga masyarakat biasa ya. Saya juga perlu dijelaskan dong, siapa saja sih di sini yang ngitungin per biji pasir yang ada di sana. Ini bahasa Ya. bahasa Baik. ya. Itu gitu. Lalu kemudian persus juga atau perhatian khusus juga kan bisa juga kemudian menyisir kalau ini memang go misalnya ya, di tanggal sekian, bulan sekian dan tahun sekian, oke, ada target yang kalau tidak tercapai apa langkah antisipatif yang sudah dicanangkan. Nah, ini juga kan belum dijelaskan. Kalau target idealnya sih ya oke, ada memang sudah tampak. Tapi kemudian apa antisipasi dan kemudian solusinya bila target ini sampai tidak tercapai misalnya gitu. Bila target ini misalnya agak sedikit melenceng nih, ada kendala A, B, kan ada ada logaritma if then yang bisa kita pakai. Jika A, maka seperti apa? Jika ini molor, maka seperti apa? Jika ini lebih cepat, maka seperti apa? Dan jika ini tepat sasar, next up apa selanjutnya? Seperti itu. Masyarakat tentunya berharap pemerintah bisa menjadi problem solver begitu ya Pak ya, untuk menjalankan antisipasi itu tadi ya Pak. Ada rencana-rencana cadangan yang harapannya sebetulnya masyarakat ingin tahu supaya masyarakat tidak khawatir begitu ya Pak ya. Betul. Policy maker kan bukan problem maker gitu ya. Ya, betul. Tapi problem solving. Problem solving ideas ini kan artinya juga ini loh. Saya sering kali melihat sebuah perundangan baru ini jangan sampai melabrak apa yang sudah ada. Program yang berjalan itu juga mungkin belum banyak yang dievaluasi. Banyak loh yang baru sekarang ini. Banyak loh cita-cita bagus yang sampai saat ini itu ya masih di tengah jalan. Itu loh. Jadi kalau kita memahami mass psychology, psikologi massa, maka ada kegelisahan sedikit di situ. Pemulihan ekonomi juga belum, ya masih di tengah jalan gitu ya. Meskipun upaya genjotannya atau melucut lapangan kerja, upaya untuk menggenjot pelaku ekonomi kreatif dan sebagainya memang sudah tampak dan bahkan mungkin sudah bisa diukur nih dampak keberhasilannya. Hanya pada saat ada gong baru seperti ini kan wajar kalau kemudian psikologi publik merasa sedikit terusik nih. Waduh, ada yang baru lagi nih gitu. Penjelasannya juga mungkin masih orang-orang tertentu yang bisa masuk. Ingat loh, ini Nusantara. Artinya Nusantara ini didiami oleh orang yang sangat beragam. Dari jenjang pendidikan, terutama dari sisi usia, dari sisi segmen sosial, ekonomi. Nah, artinya komunikasi publik yang dilakukan harus juga merangkul semua jenjang ini. Jangan sampai bahasa dewanya cuma bisa dipahami oleh segelintir orang saja. Gitu. Baik. Tapi kalau misalnya dari kacamata Pak Riswanda sendiri, dari undang-undang negara, apa sih Pak yang kurang atau mungkin seandainya Bapak diberikan kesempatan untuk menambahkan atau mengurangi poin-poin yang ada di dalam undang-undang Ibu Kota Negara, apa yang ingin Bapak tambahkan atau hilangkan? Ada nggak kira-kira Pak? Ya, yang ingin saya tambahkan adalah satu, komunikasi politik.
Artinya seideal apapun sebuah perencanaan, sebuah kebijakan, dia akan direspon positif manakala orang yang menjadi target komunikasi itu merasakan secara ya minimal merasakan imbas dari atau dalam keseharian mereka merasakan benefit dari sebuah regulasi. Itu satu. Yang kedua, uh, pada saat kita bicara sebuah perundangan kan bukan hanya aspek prosedur saja yang harus dijelaskan. Ini A sampai Z loh, tapi juga bagaimana memikirkan penafsiran berbagai segmen yang ada di kita saat ini gitu loh. Kan banyak ya. Bagaimana nih pointer ini bisa sampai pada publik sehingga spiritnya bisa dijaga, spirit yang untuk kebaikan bersama, common. Itu kan intisari demokrasi ya. Bukan hanya soal siapa boleh memilih dan siapa boleh dipilih gitu ya, atau boleh melakukan apa, tapi kan kemudian spirit common goals ini juga harus terjaga. Nah, pada saat ada uh, the conflict of interest gitu, pada saat ada mungkin potensi konflik kepentingan, maka ini juga harusnya sudah diantisipasi saat merumuskan. Jadi tidak bisa dengan hanya kalau boleh ditambahkan gitu ya, yang hadir sebagai tim khusus tadi itu juga harus dijelaskan. Mereka itu adalah terpilih dengan kapasitas apa, seperti apa gitu ya, dan bukan tetangga saya yang sebelah misalnya, seperti itu gitu ya. Tapi kemudian memang berdasarkan portofolio yang meyakinkan publik, oh iya loh, memang gini loh, kalau analoginya, kalau Pertiwi kan misalnya membeli sebuah produk gitu ya, terus kemudian baca portofolionya kan lebih yakin dibanding sekedar nggak tahu apa-apa terus kemudian dihadirkan ini sehebat apapun seharusnya produk itu, tapi kan kemudian nggak yakin juga seperti itu. Nah ini apa ya, psikologi kebijakan juga harus hadir. Jadi bukan hanya komunikasi kebijakan atau komunikasi publik atau komunikasi politik, tapi psikologi kebijakan. Nah, psikologi kebijakan ini adalah kemampuan untuk menafsirkan apa antisipasi respon, baik itu respon yang positif dan negatif. Baik, ini kita terlepas dari Undang-Undang IKN nih Pak. Tadi kita sudah bahas dalam sekali nih supaya sangat sangat menarik berbincang dengan Pak Riswanda mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara yang sudah disahkan. Nah, salah satunya juga selain pertanggal 18 Januari kemarin Undang-Undang kita disahkan, nama Nusantara ini juga sudah ditentukan, bahkan mengantongi persetujuan dari Bapak Presiden. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Riswanda. Tapi kalau saya penasaran nih, kalau dari Pak Riswanda sendiri mengenai kata Nusantara, karena banyak berbagai pihak kemudian yang mencuatkan bahwa saya takut Nusantara ini kemudian menjadi bias dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Pak Riswanda sendiri, mendengar kata Nusantara menjadi ibu kota negara, ini seperti apa Pak? Kalau namanya Nah, iya karena memang ada yang sempat, kenapa namanya nggak Jokowi aja katanya gitu. Kan jadi tanggapan orang tuh lucu-lucu ya. Ini saya pengen dengar kalau tanggapannya Pak Riswanda ini seperti apa ya kalau Pak Riswanda. ya kalau berdasarkan selera sih gitu kan, saya juga bukan ahli bahasa ya. Betul. Tapi gini, saya yakin spirit spirit untuk memilih ini kan pasti ada ya. Spiritnya adalah bahwa uh, gini loh, kalau saya sih suka dengan nama Nusantara karena saya pikir saya sih cukup disebut orang Indonesia saja ya. Saya punya ibu dari Sumatera, bapak dari Jawa Barat, tapi saya nggak suka disebut salah satu di antaranya. Saya lebih suka disebut, saya hanya disebut orang Indonesia saja. Nah, kalau itu spiritnya ya why not gitu ya, namanya Nusantara gitu. Hanya kan argumentasi di belakangnya itu loh, itu yang saya sebut dengan psikologi kebijakan, Dewi. Dan itu hal yang Apapun wajar ya Pak ya. pilihannya, tapi
diskursinya apa gitu, diskursinya di balik Nusantara ini, nah itu yang harus didengungkan. Karena Jangan memang ini sangat gue milih A nih, lu mm, nggak setuju apa setuju ya harus ya aja, kan nggak bisa begitu gitu ya. Tapi kalau ada diskursnya, meskipun nanti tetap aja sih ada orang yang mungkin tidak suka ataupun beda selera, ya itu nggak lain masalah. Tapi kemudian pada saat diskursnya sudah dijelaskan, spirit di dalamnya sudah seperti yang tadi saya contohkan ya, is not the best example. Contoh saya tadi ya, saya hanya ingin disebut orang Indonesia saja gitu ya. Ya itu bagus sih. Kan Pak Jokowi kan memang berusaha keras selama ini kan menghadirkan harmony in diversity gitu ya, betul. harmonis dalam keberagaman. Kalau itu spiritnya ya why not? Dan justru itu akan menjadi bagus ya. Artinya akan menjadi Iya, penyemangat, mempererat kita juga selaku warga negara betul, Indonesia. Ini karena hebat sekali Nusantara ini mengalahkan 80 kata diberikan oleh para ahli atau pakar begitu ya Pak, terkalahkan dengan kata Nusantara yang sebetulnya sudah lama ada, bahkan sempat masuk ke dagelan, meme yang Nusantara itu sudah digadang-gadangkan sejak dulu, baik sekali untuk menjadi nama ibu kota negara begitu. Baik, betul. Pak Riswanda, ini rasanya senang sekali ya berbincang dengan Pak Riswanda mengenai Undang-Undang Ibu Kota Negara. Tapi rasanya kita tidak afdol nih Pak Riz kalau tidak membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa di rumah melalui kanal YouTube kita. Jadi pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dari kanal YouTube kita. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Tiwi dalam Bincang hari ini. Tentunya Tiwi masih bersama dengan Pak Riswanda. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para pemirsa Sultan TV. Yang kami banggakan nih pertanyaannya kenapa soalnya luar biasa banget, ini keren-keren Pak, pertanyaannya banyak sekali. Kita mulai saja ya Pak Riz ya, siap dibombardir oleh pertanyaan dari pemirsa Sultan TV ya Pak.
Baik, yang pertama pertanyaannya dari Ica Lestari. Pak, bagaimana status daerah khusus Ibu Kota Jakarta ketika Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur? Apakah memang DKI Jakarta ini kemudian akan berpindah status menjadi Jakarta saja atau daerah istimewa seperti Yogyakarta atau bagaimana, Pak? Dari Iya, kacamata Pak ya itu Riswanda kan nih, yang baiknya mesti seperti apa dijelaskan sih? ya. Mm-mm. Apa nasib yang lama nih? Baju baru, baju lamanya mau dibuang atau mau dipakai lagi, atau mau dirangkap seperti itu. Nah, artinya kan ini yang saya bilang tadi, Dewi. Jadi ini penjelasannya mesti gamblang pada publik yang selama ini sudah dijelaskan gitu ya. Kan oke, soal bagaimana nanti mekanisme pemindahan pegawai ibu kota ke sana. Nah, lalu kemudian DKI sendiri seperti apa? Apakah bisa akan di merge dengan provinsi tetangga gitu kan ya? Atau tetap menjadi uh, satellite-nya ibu kota, misalnya seperti itu. Oke. Ya, ya Dan mungkin yang lebih bisa menjawab ini adalah panitia super khususnya. kita doakan semoga Pak Riswanda bisa masuk ke dalam panitia super khusus ya Pak ya. Supaya bisa Iya, menanamkan atensi-atensi perhatian khusus itu tadi gitu. Supaya lebih optimal lagi gitu. Baik, Pak Riswanda ini ada lagi pertanyaannya. Katanya gini, apakah Undang-Undang IKN ini dirasa terburu-buru atau tidak di tengah permasalahan yang lebih urgent? Pemerintah dan DPR malah lebih memprioritaskan pengesahan Undang-Undang IKN. Bagaimana Pak? Silahkan. ya. Ukuran terburu-buru sendiri kan relatif ya, tergantung daripada whose opinion atau lensa lensa pandang mana kita berpijak. Nah, oleh karena itu untuk tidak menjadi gorengan terburu-buru terus, maka harus juga dijelaskan bagaimana dengan prioritas pembangunan yang lainnya. Bagaimana kemudian serapan ini juga tidak mengganggu prioritas serapan di target-target strategis lainnya. Kan begitu ya yang diinginkan oleh publik dan mungkin terwakili oleh penanya yang kedua tadi. Baik, Ini kan pertanyaan penjelasan ini juga belum loh TV. Jadi artinya betul. wajar bahwa pertanyaan ini logis keluar. Mungkin Hmm, mungkin ada di benak besar orang bagaimana nih perlambatan ekonomi yang ada meskipun kita udah ada apa ya hampir mencapai setengah ultra mikro nih sekarang ya. Ada Bekraf gitu ya, ada kelembagaan baru yang diupayakan oleh negara itu bisa mengatasi perlambatan ekonomi itu kan yang paling meresahkan saat ini ya. Saya menyebutnya bukan lagi masa kebiasaan baru nih, neo normal gitu, harus new harus normal. move on gitu, harus ada novelty. Tapi novelty ini bukan hanya sekedar slogan gitu ya, slogan yang cantik untuk disebutkan dan dibaca, tapi kemudian menghasilkan langkah aksi yang konkret. Nah, untuk ini saya menggarisbawahi tambahan di tengah situasi saat ini yang diperlukan adalah baseline data dan basis risetnya. Jadi nggak cukup apakah sekian persen orang itu menyetujui pemindahan ibu kota, ya itu sih nggak begitu urgent saya pikir. Tapi baseline datanya adalah uh, apa nih parameter baseline data apa yang digunakan, apakah sudah mencakup seluruh populasi orang atau hanya dipilih yang kira-kira setuju aja kan begitu gitu kan, itu menjadi pertanyaan saya misalnya sebagai seorang akademisi. Sebetulnya pada saat melaunching itu siapa sih mereka kan gitu ya, apakah jangan-jangan saya tanya TW cukup CW itu mewakili 100% jangan-jangan gitu ya. Kalau misalnya nih kita ada di sebuah ruangan dan itu terdiri daripada 5 orang, maka saya boleh dong bilang bahwa 100% dari kita setuju, benar nggak? Tapi ternyata 100% itu 5 orang. Nah, begitu loh. Jadi baseline penjelasan basis risetnya seperti apa? Jajak pendapat kan bukan hanya setuju nggak setuju saja, tapi apa makna daripada data tersebut. Nah, ini yang saya pikir miss out nih di sini. Makanya saya selalu mengusik jangan sampai tukang bakso gitu di melakukan analisis bubur gitu kan nggak nyambung gitu, nanti hasilnya malah kebanyakan bawangnya, nah gitu loh, bercandain.
Jangankan kita yang berada di luar ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat itu ya Pak ya. Kemarin sempat juga mencuat berita bahwasanya fraksi PKS sempat tidak menyetujui begitu ya Pak ya untuk perpindahan ibu kota negara ini. Nah, ini jadi hal yang wajar bagi masyarakat, bagi pemirsa untuk kemudian merasakan keresahan yang belum terjawab sebetulnya ya Pak ya. Karena ini jadi PR Iya, pemerintah itu betul. tadi ya Pak Riz ya. Iya, jadi kalau bahasa sederhana dari psikologi kebijakan itu adalah bagaimana kebijakan juga bisa memahami emotions, bisa Hmm, memahami kegalauan yang ada. Jadi bukan hanya penjelasan 5 kursi setuju dan 3 enggak dan 1 netral gitu, tapi bagaimana bisa menjelaskan. Nah, paling enak memang menjelaskan dengan baseline riset menurut saya. Ya kebetulan karena saya tidak riset di sini ya tidak bisa menampilkan apapun, tapi kan panitia super khusus pasti punya baseline data. baik. Itu. Selanjutnya Pak, ada lagi yang menarik. Kira-kira menurut Pak Riswanda, pemimpin ibu kota negara baru yang dibutuhkan itu seperti apa? Dan tantangan yang akan dihadapi oleh pemimpin IKN baru ini bagaimana ya? Oke, bagus nih pertanyaannya. Ya tadi, kalau memang spiritnya adalah Nusantara tadi, maka kalau saya gitu, saya hanya ingin dibilang bahwa saya orang Indonesia saja. Jangan sampai pindah ke lokasi sana muncul ada gesekan sosial baru nih, bahwa ini ada unsur kedaerahan yang terlalu ditonjolkan gitu ya, yang bahkan mungkin dominan menjadi nilai. Ingat loh, ini bangsa Indonesia dan Nusantara. Makanya kalau saya sih pikir bahwa Nusantara itu sebuah uh, diksi yang bagus, sebuah pilihan nama yang menurut saya bisa mewakili tadi harmony in diversity. Gitu. Saya cukup kepalanya nanti cukup disebut orang Indonesia saja gitu. Jangan ada pertarungan kedaerahan lagi nih di sini. Kita sudah cukup deh dipenuhi dengan arogansi kedaerahan dan mungkin sekarang ada hal-hal lain yang sifatnya kearifan lokal itu kan seringkali disalahpahami sebagai primordial kedaerahan itu yang sayangnya. Nah makanya kalau memang spiritnya adalah Nusantara ya sudah calon pemimpin di sana itu ya calon orangnya Nusantara gitu. Itu Jadi kan yang ingin tampak dikedepankan oleh gagah Pak begitu Pak ya Pak ya? Jokowi selama ini ya, dengan pakaian adat yang selalu berganti, nggak Jawa terus misalnya gitu ya. Jangan sampai nanti menurut ilmuwan Amerika kita ini the state of Java gitu ya, state of Java. Nah, jangan sampai juga seperti orang Australia bilang, are you from Bali? Katanya, karena ya taunya Bali terus. Nah, itu kan yang diupayakan oleh presiden gitu ya, dengan walaupun pada mencertai, tapi Jokowi tetap tetap pede gitu dengan ganti-ganti baju. Itu kan spirit Nusantara seperti itu ya. Dan Nah, artinya ya konsisten ya Pak? pemimpin yang ideal nanti di sana itu yang seperti itu. Jangan nanti masuk ke wilayah primordial di sana gitu dan bawa bawa gesekan sosial baru yang nggak penting. Baik, ini ada pertanyaan menarik lainnya, Pak. Pak Riswanda izin bertanya, hutang negara Indonesia ini belum juga lunas, tapi kenapa perencanaan pemerintah begitu optimis soal IKN yang pasti butuh budget yang fantastis? Ada budgetnya, IKN sama dengan project. Gimana Pak tanggapan Pak Riswanda? Ya, ya itu tadi. Makanya highlightnya oleh panitia super khusus kan harus dijelaskan pada publik. Jika APBN ini hanya bersifat bantuan, maka prioritas anggarannya itu dari mana? Gitu. Kalau memang ini berasal dari sektor non pemerintah, siapa mereka? Agar jangan sampai ada gorengan sana gitu kan ya. Gitu. Sponsor kan gitu ya. Sponsor ini kan boleh saja. Ada multiple helix di dalamnya. Ada kemitraan kalau perlu yang harmonis antara sektor pemerintah dengan sektor swasta. That's normal gitu. That makes sense. Tapi kemudian ya tinggal dijelaskan saja setelah sponsor masuk apa what would be their interest gitu ya. Apa kepentingan mereka nanti terhadap kepentingan bangsa kan begitu yang dikhawatirkan orang. Selama memang diskursnya terbangun dengan apik, saya pikir ya hal seperti ini sih nggak jadi masalah. Ya, project kan nggak
juga itu konotasinya negatif gitu. Project kalau memang positif ya tidak jadi masalah juga gitu. Hanya kemudian ya itu tadi apa who are they? Siapa nih Mr. X gitu ya. Kalau acara jadul itu oh siapa dia gitu ya. Siapa gitu. Publik ingin tahu. Jangan Baik. sampai oh ternyata ponakan Segana begitu yang tidak diinginkan publik kan gitu. Baik. Mungkin Tidak menjadi diinginkan tanpa penjelasan maksud saya ya. betul. Baik, mungkin ini akan menjadi PR tambahan bagi pemerintah ketika mulai banyak bermunculan nih para calon investor dari luar negeri. Ini mulai dari unit Emirat Arab, kemudian juga dari negara tetangga. Ini banyak sekali yang ingin berinvest ke ibu kota negara yang baru ini. Ini mungkin pemerintah apa ya harus lebih teliti lagi begitu ya Pak ya untuk menseleksi dan juga memperkuat payung hukum kita supaya nanti nggak kejadian kayak yang sudah-sudah begitu ya Pak ya, cerita-cerita kelam yang sudah begitu. Gimana Pak Riswanda? Kalau misalnya ada investor dari asing begitu, karena kan memang dari rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional anggarannya ini dari APBN dan juga investasi baik dari BUMN maupun swasta. Dan swastanya ini kan bisa jadi dari dalam kita atau luar negeri. Silakan. Ya, kerjasama luar negeri kan memang normal ya. Artinya bahwa makin banyak investor yang tertarik untuk menginvestasikan apa namanya dananya kepada kita atau menjadi funding katakanlah begitu atau menjadi shareholders katakanlah begitu ya boleh saja. Nah itu catatan kritisnya adalah apakah mereka ini shareholders, funders kah, funding kah, apa namanya hibah kah kan gitu ya atau komitmen bisnis. Nah, kalau komitmen bisnis yang disebutkan terakhir, maka ya ini harus dijelaskan juga seperti apa. What will be committed next up, gitu ya. Karena kan pebisnis adalah businessman, ya businessman, gitu ya. Politisi. No matter Nah, what ya perspektif Pak ya. ekonomi politik apa nih yang menjadi landasan tarungnya, kan Baik. begitu ya. Jangan sampai bahwa komitmen ini menjebak pemerintah atau sebaliknya jangan sampai juga pebisnis merasa terjebak dengan komitmen politik yang terbangun. Nah ini ya kalau soal investasi yang besar ya alhamdulillah sih menurut saya why not. Cuman itu tadi apakah mereka stakeholder kah, shareholders kah, atau business partner, beda loh itu. Itu harus lebih Partner. teliti lagi gitu ya Pak ya. Betul, partner dengan pemberi funding beda loh powernya. Nah itu yang perlu dipikirkan. Kalau mengenai banyaknya orang yang tertarik, oh ya berarti kita bangga dong jadi orang Indonesia. Berarti negara ini banyak diminati oleh untuk tujuan investasi bagi negara lain. Oke, itu sih jempol dua. Cuman apa bonding kita dengan mereka? Sampai seperti kasus bebas visa nih, harapannya kan sebuah prinsip reciprocal ya. 100 lebih, saya lupa ya, terakhir itu 130 apa berapa gitu ya, bebas visa. Nah, prinsip reciprocalnya kelupakan nih gitu ya, tahu-tahu masuk aja gitu. Sedangkan kita sendiri pas ke negara yang kita bebaskan, nggak bisa kan, nggak lucu gitu. Nah, ini jangan sampai ada loss bargaining power di sini. Boleh invest di Indonesia, tapi ini negara kita yang pegang loh. Tetap harus punya bargaining Nah, itu position begitu psikologi ya. kebijakan. Baik, Pak Riswanda, terakhir kita boleh minta, baik, terakhir nih Pak Betul. Riswanda, apakah ada yang ingin disampaikan terkait undang-undang baru ibu kota negara yang sudah disahkan ini? Silakan Pak, terakhir untuk Pak Riswanda, sekaligus closing statement dari Pak Riswanda. Baik, closing statement dari saya tuh ya mengutip haulnya Bung Karno ya, jangan mewariskan abu, tapi wariskanlah bara api. Itu. Nah, ini kan dari tadi saya bicara sustainability. Jangan sampai nanti 2024 ke atas yang diwariskan adalah abu gitu, adalah
sebuah proyek yang mangkrak gitu, sebuah kechaosan, tapi wariskanlah bara api, kata Bung Karno. Wariskanlah sesuatu yang memang potensi, yang memang bisa estafetnya enak. Itu. Jadi ya jangan mewariskan abu, wariskanlah bara api. Itu closing dari saya. Baik, terima kasih Pak Riswanda, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Pak Riswanda. Saya senang sekali bisa bersama dengan Pak Riswanda membahas soal Undang-Undang Ibu Kota Negara dan juga PR selanjutnya dari pemerintah serta DPR. Sekali lagi terima kasih Pak Riswanda, sehat-sehat selalu ya Pak Ris, tetap Terima keep kasih, fighting ya Pertiwi. Pak Ris. Terima kasih dan salam bahagia untuk semua dan salam salut untuk Sultan TV. Terima kasih banyak. Itu dia pemirsa perbincangan kita bersama Pak Reswanda PhD selaku akselerator kebijakan. Pemirsa, terima kasih banyak sudah membersamai kami hari ini dalam bincang hari ini tentunya membahas soal Undang-Undang Ibu Kota Negara dan juga PR bagi pemerintah dan DPR di tahap selanjutnya. Pemirsa, kami juga ingin mengajak pemirsa untuk tetap mengikuti perkembangan dan informasi dari Sultan TV dengan mengikuti seluruh sosial media yang kita punya, mulai dari fanpage Facebook, kemudian juga Instagram, dan juga website kita di sultantv.co. Dan pemirsa juga tolong jangan lupa nih di subscribe dan juga di like dan di share akun Sultan TV, YouTube Sultan TV, dan Sultan TV juga dapat disaksikan kini melalui TV Media dengan channel 206. Pemirsa, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Pratiwi SW beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa di lain kesempatan.